الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر جماعة الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari sama-sama dari Jumat ke Jumat kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah ibadah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya mempersiapkan diri 2 bulan lamanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sejak bulan Rajab udah siap-siap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal sekali ketika masuknya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Izinkan kami Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang luar biasa dahsyatnya, peristiwa yang membawa berkah bagi semua umat manusia, yaitu peristiwa Isra wa Mi'raj. Isra Mi'raj. Dalam kajian-kajian tasawuf disebutkan ini melambangkan Isra, perjalanan minal Masjidil Haram ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagai melambangkan bagaimana hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Sedangkan peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini melambangkan bagaimana kita menjalin hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Bulan Ramadan pun demikian. Di dalam bulan Ramadan kita diminta oleh Allah untuk meningkatkan hubungan baik kita dengan Allah, dan pada saat yang sama kita diminta untuk meningkatkan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Inilah bulan yang dahsyat yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa-siapa yang ketika malam itu melakukan amalan-amalan soleh, maka para malaikat, ini malam bukan aja ditunggu sama manusia, men. Ini malam ditunggu sama manusia dan sama malaikat, saking dahsyatnya itu malam. Karena hanya pada malam itulah Allah memerintahkan seluruh malaikat-malaikatnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itulah, setahun sekali cuman Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya turun rame-rame ke langit dunia untuk melihat bagaimana ketaatan manusia kepada Allah. Makhluk yang ketika Allah menciptakan dulu pertama kali, para malaikat mempertanyakannya, wahai Allah, ngapain nyiptain makhluk yang namanya manusia? Cuman buat kerusakan doang, cuman buat pertumpahan darah doang di muka bumi. Maka malaikat-malaikat itulah yang dulu mempertanyakan ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, disuruh oleh Allah setahun sekali untuk turun melihat bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Nah, ketika pada malam itu kita lakukan sholat malam, kita doa sama Allah, kita nangis, maka ini semua malaikat mencatat daripada apa-apa amal sholat yang kita lakukan di dalam malam yang khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan ini bulan yang agak pernah kita temuin selain bulan ini. Jangan sia-siakan, persiapkan diri sebaik-baiknya. Ini kalau di dalam ajaran guru-guru kita ini, kalau udah lewat 15 hari terakhir bulan Sya'ban, udah ente lempengin dah hati dah. Semua persiapkan untuk datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan Rasulullah SAW mengatakan adalah sebuah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ini kesempatan kita, nggak ada bulan lain selain bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan, mana bisa kita puasa tiap hari terus-terusan. Senin Kamis aja ente suka lewat.
Kalau nggak bulan Ramadan mana bisa ente sholat tarawih 11 rakaat tiap malam. Hanya di bulan Ramadan kita bisa lakukan tersebut. Karena apa? Karena kita jadi gampang buat baik di bulan Ramadan. Karena pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dikurung. Itu sebabnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang Rasulullah SAW mengatakan pada siang harinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini adalah sebuah bulan yang siapa-siapa melakukan puasa Ramadan karena imannya wa ihtisaban dan betul-betul jaga agar tidak rusak pahala puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis yang persis setelah itu disebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ada dua hadis yang berurutan letak ini, muttafaq alaih. Yang pertama bunyinya man shoma ramadhana, yang bawahnya bunyinya man qoma ramadhana. Siapa-siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena imannya dan betul-betul menjaga agar tidak rusak pahala-pahala salat malamnya itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau oleh Allah. Itu sebabnya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sampai-sampai jadi tradisi nih, kalau di Indonesia udah jadi tradisi nih. Sampai-sampai karena dosa-dosa kita udah kita gugurin semuanya, maka di akhir bulan Ramadan dalam Idul Fitri biasanya kalau di dalam beberapa kitab tasawuf itu diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal di Indonesia, walaupun di Indonesia akhirnya dipotong doang doanya. Doanya bunyi Allahumma ja'alana minal aidin wal faizin. Wahai Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang merayakan hari istimewa ini. Kenapa kita rayakan hari istimewa ini? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa-siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan dia hidup menjalani bulan Ramadan itu, tapi kemudian di akhir bulan Ramadan dia tidak diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah, ini termasuk orang-orang yang merugi. Itu sebabnya kita doanya Allahumma ja'alna minal aidin. Ini hari raya besar, karena hari itu dosa-dosa kita semua udah gugur, udah dimaafin sama Allah karena sholat kita malam hari dan karena puasa kita di siang hari Ramadan tersebut. Itu sebabnya juga telah menjadi tradisi di Indonesia, karena urusan sama Allah udah selesai, udah digugurin dosa-dosa kita, maka kita tinggal minta maaf sama sesama manusia. Bulan Ramadan bukan aja bulan yang kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi juga bulan yang untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Ente percuma, asli percuma. Kalau ente puasa Ramadan, cuma puasa doang begitu doang. Habis itu ente malam-malam sholat tarawih begitu doang, tapi nggak perhatiin lingkungan ente, percuma. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laisa minni, bukan termasuk dalam golonganku siapa-siapa yang bisa tidur dengan perut yang kenyang padahal tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Nggak bisa, men. Kita barengan pagi-pagi selama siang sampai sore, barengan kita puasa kagak makan apa-apa. Giliran ente buka puasa, ente bisa buka puasa tenang-tenang, padahal orang lain kagak bisa buka puasa. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ini dia lihat. Bagaimana hubungan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Bahkan dalam sebuah teks yang lebih kuat lagi, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian kalau kalian belum bisa memberikan apa-apa yang kalian sayangi. Kalau kita buka puasa, ente terserah punyanya apa dah. Punyanya apa terserah, punya nasi bungkus syukur bagi orang. Kalau kagak punya nasi bungkus korma, lu bagi orang dah. Kalau nggak punya juga aqua gelas juga boleh dah, bagi orang. Karena apa-apa yang kita berikan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka kita dapatkan pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Ketika Allah telah menutup pintu-pintu surga, membuka lebar-lebar. Ketika Allah telah membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka, kemudian setan-setan dibelenggu, maka ini mudah sekali bagi kita, jadi gampang banget bagi kita untuk berbuat kebaikan. Tinggal urusan kita.
Urusan setan udah selesai sama Allah, udah diikat. 1 bulan penuh setan diikat. Lu jangan nyala-nyalain setan kalau buat maksiat bulan Ramadan. Karena setan udah diikat. Pintu surga udah dibuka gede-gede, pintu neraka udah ditutup rapat-rapat. Yang menjadi tugas kita, karena ini udah diikat, udah tenang aja men. Tugas kita adalah bagaimana kita mengikat nafsu yang ada dalam diri kita ini. Bagaimana cara mengikat nafsunya? Cara mengikat nafsunya tentu kita dengan melaksanakan ibadah puasa. Dengan melakukan ibadah puasa ini, maka nafsu kita ikat, setan diikat, kita jadi gampang buat baik. Kita buat baik bukan aja kepada Allah, kita mengharapkan ampunan Allah, tapi kita juga berbaik kepada sesama manusia, karena Allah Rasulullah SAW telah menyampaikan hal yang tadi telah kita sampaikan. Jamaah barakallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi ini udah deket lagi nih Ramadan, dikit lagi. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah rahimakumullah, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku kata Allah, berdoalah padaku kata Allah, niscaya pasti akan aku kabulkan. Maka sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, sehingga kita hati yang bersih ini, yang bening ini dapat merefleksikan asma dan sifatnya Allah kepada seluruh rahmatan lil alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi'al Maghfirah. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.